وترحق قلوبنا يا رب عن أمراض القلوب يا رب العالمين. Yang kami hormati, yang kami cintai, kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga Allah SWT memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan dan sehat walafiat. Dan semoga segala urusan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami ta'zimi dan kami hormati, yang kami doakan juga kepada para orang tua asuh, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir, yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti acara yang mulia tentunya. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebaik-baiknya amal. Bahkan jika kita mengikuti suatu program misalkan atau sebuah acara, di situ kita, teman-teman kita atau keluarga kita mengikuti sebuah acara, akan tetapi di situ tidak ada zikrullah, tidak ada tentang Nabi Muhammad SAW, atau tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan ilmu akhirat, maka jika itu tidak ada manfaatnya untuk akhirat, maka itu adalah majelis atau acara yang kurang berkah. Maka acara seperti inilah telah ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam acara seperti ini kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada Nabi Muhammad SAW, dan seperti biasa bersama kami, bersama Fakir Ahmad Dasuki, biasanya kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang ilmu tentang membersihkan hati, atau yang sebagai ilmu tasawuf, yang dikenal sebagai ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas apa ilmu tasawuf dan apa kepentingan ilmu tasawuf. Dan kita juga sudah membahas pokok atau kepala segala kesalahan itu, atau puncak sumber hati itu bisa kotor, adalah cinta dunia. Cinta dunia, seperti yang disebutkan oleh para ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala dari segala kesalahan. Kita sudah membahas itu, dan kita juga sudah membahas yang namanya sifat sombong. Dari mana sifat sombong itu datang? Dan siapa yang sombong itu apa akibatnya? Dan dari mana sifat sombong itu bisa tumbuh? Kita sudah membahas tentang itu. Dan insya Allah pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang membersihkan hati dari yang namanya kefakiran yang tersembunyi. Apa itu kefakiran tersembunyi? Kefakiran yang tersembunyi adalah kita bisa sebut sebagai ketamakan, tamak, rakus. Di dunia ini banyak manusia yang berjuang, banting tulang dari pagi sampai malam, dan dari malam sampai pagi. Semua itu kembali kepada satu, yaitu mencari kebahagiaan. Kalau kita lihat, Masya Allah, orang, entah itu orang muslim atau orang kafir, orang kaya atau orang miskin, mereka semua banting tulang hanya untuk yang namanya mencari kebahagiaan. Orang yang mencari kebahagiaan itu yang mereka paham itu adalah kebahagiaan, atau yang biasa disebut dengan kekayaan. Orang-orang memahami yang namanya kekayaan itu adalah kebahagiaan. Akan tetapi inti dari kekayaan itu kan ingin mencari kebahagiaan. Nah, orang yang banting tulang, orang yang capek-capean, kerja dari siang sampai malam, dari malam sampai pagi, mungkin sering bergadang, jarang berkumpul dengan keluarga, hanya untuk mencari yang namanya kebahagiaan yang disebut sebagai kekayaan tersebut. Akan tetapi, apakah kebahagiaan yang sesungguhnya itu terletak pada kekayaan? Tidak. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah datang dari Nabi,
datang dari hati. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah datang dari hati. Kalau orang yang mencari kebahagiaan itu telusuri, Masya Allah, ada yang sampai ke luar negeri, naik gunung, turun gunung, seterusnya hanya ingin mencari yang namanya kebahagiaan. Akan tapi jika tidak tahu hakikatnya di mana kebahagiaan, maka dia tidak akan menemukan. Sebagai contoh, seorang ibu-ibu ingin mencari kunci mobil, ingin bepergian. Cari kunci mobil di rumahnya. Mulailah dia mencari kuncinya di kamar tidur, terus di dapur. Capek, muter mungkin tawaf rumah hanya untuk mencari kunci mobil. Kenapa dia mencari seperti itu? Karena dia tidak tahu di mana letaknya kunci tersebut. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dia tanya kepada suaminya, "Abah, di mana letaknya kunci mobil?" Oh, kata Abah, kata suaminya, kunci mobilnya ada di belakang pintu. Nah, itu sebagai contoh orang yang mencari kebahagiaan akan tetapi tidak tahu mana usulnya, maka dia akan capek terus. Bertahun-tahun, puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun bekerja ingin mencari kebahagiaan tapi dia tidak menemukan. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah datang dari hati. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita itu bisa mencapai kebahagiaan. Yaitu kita tahu tujuan kita ini. Tujuan kita hidup di dunia. Dan bukan hanya itu. Nabi Muhammad juga mengatakan bahwasanya aku adalah orang paling bahagia. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Akan tapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi. Bagaimana kehidupan Nabi? Kehidupan Nabi sangat sederhana. Kalau di saat Nabi tidak menemukan lauk di pagi hari, maka beliau akan berpuasa. Bagaimana kondisi rumah beliau? Kondisi rumah beliau itu hanya beberapa meter, tidak lebih dari 3 meter. Dan bahkan dalam satu hadis disebutkan Nabi Muhammad jika ingin sholat malam, karena saking sempitnya rumah Nabi Muhammad SAW, di saat Nabi Muhammad ingin sujud, Nabi Muhammad melipat dulu kakinya Sayyidah Aisyah. Dengan itu Nabi Muhammad baru bisa sujud. Kondisi rumah Nabi Muhammad SAW sangat sederhana. Akan tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Aku adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu datang dari hati. Kalau kita lihat, Masya Allah, ada orang yang kaya. Ada orang yang kaya. Ingin mendapatkan sesuatu sangat mudah. Mobilnya puluhan misalkan. Mobilnya banyak. Rumahnya gede. Akan tapi di dalam kehidupannya stres. Istrinya bandel. Kurang hajar sama dia. Anaknya durhaka sama dia. Nah, kenapa dia tidak bisa bahagia? Akan tapi kekayaan dia punya. Nah, bisa kita pahami bahwasanya kekayaan itu tidak bisa membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu datang dari hati. Dan terkadang kita lihat mungkin ada tukang beca. Masya Allah. Beca itu harta satu-satunya. Dia tidur di situ. Makan di situ. Tapi sering terlihat dari wajahnya senyum. Bahkan sedekah. Memberi harta kepada orang lain. Dengan kekurangannya. Itulah yang dinamakan kebahagiaan. Nah, yang menutupi kebahagiaan yang sungguh ini, yang kami sebut di awal tadi adalah yang namanya ketamakan. Nama dari ketamakan itu adalah kefakiran yang tersembunyi. Bisa saja orang itu fakir, disebut fakir, di sebalik gedung-gedung yang mewah. Di sebalik mobil-mobil yang mewah. Karena hati yang tidak pernah bersyukur. Justru hati yang bersyukur itu adalah hati yang bersih. Itulah orang yang bahagia. Memang ada orang yang kaya dan dia juga bahagia. Akan tetapi kalau kita tanya, apakah kebahagiaannya itu datang dari hartanya? Tidak. Ternyata kebahagiaannya itu datang dari hati. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang sangat kaya. Sangat kaya. Akan tetapi lihat, kebahagiaan beliau bukan dari harta itu. Sayyidina Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya. Saking kayanya beliau pernah mengatakan, saking mudahnya aku ingin mencari rezeki
Kalau di saat aku mengangkat terima apa yang Allah tentukan untuknya. Kebahagiaan itu datang dari hati, itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang kaya hati, nah ini yang disebutkan. Orang bisa saja dari secara fisik, maaf, secara zahir, mungkin dilihat dari rumahnya kecil. Atau mungkin tidak punya rumah. Atau rumahnya kecil lah kita ibaratkan. Sangat miskin. Akan tetapi di dalam hatinya tidak ada yang namanya kita makan. Tidak pernah yang namanya hasut. Tidak pernah yang namanya dengki. Tidak pernah yang ada yang namanya sombong. Akan tetapi hatinya bersih menerima apa yang Allah berikan. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah yang disebut sebagai kaya hati. Maka kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Dia tidak mendengki di saat melihat melihat tetangganya mendapatkan mobil baru. Bahkan dia bersyukur, oh terima kasih. Kalau orang hati bersih itu. Kalau tetangganya dapat mobil, mungkin bau bensinnya aja dikatakan wangi. Kenapa? Hatinya bersih. Nah inilah orang yang kaya hati. Bahkan sebaliknya, orang yang penuh ketamakan di dalam hatinya, dia tidak akan puas. Tidak akan puas. Kalau ada lihat tetangganya dapat mobil, pengen beli mobil baru. Tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Warisan mungkin dia apa maaf mengambil warisan dari orang tuanya yang bukan haknya, mengambil dari saudaranya, bahkan mungkin sampai membunuh. Kenapa? Karena ada ketamakan di dalam hatinya. Nabi Muhammad mensifati anak Adam, manusia. Jadi semua manusia itu mempunyai potensi untuk tamak. Nabi Muhammad menyebutkan, kalau seandainya anak Adam itu mempunyai lembah dari emas, dia tidak akan merasa cukup. Dia akan meminta lembah yang selanjutnya. Lembah kedua, lembah ketiga. Tidak akan merasa cukup sampai mulutnya itu dipenuhi dengan debu. Artinya apa? Mati. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur. Telah melalaikanmu berbangga-bangga dengan dunia. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu masuk ke dalam alam kubur. Baru kalian sadar. Alhaakumut takatsur, telah membangga-bangga, telah kalian berbangga-bangga dengan dunia. Yang berbangga-bangga dengan dunia ini tidak harus dengan orang kaya, bisa jadi dengan orang yang miskin. Tidak punya harta atau hartanya sedikit. Hanya pengen baksonya laku, habis setiap harinya, sanggup meninggalkan sholat. Hanya ingin restorannya rame atau kedatangan terus pelanggan, sanggup meninggalkan sholat, sanggup meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Attallah As-Sakandari. Ada beberapa orang itu bodoh. Kenapa? Dia meninggalkan apa yang wajib untuknya, yaitu ibadah. Akan tetapi dia malah mencari-cari sesuatu yang Allah jaminkan untuknya, yaitu rezeki. Ini adalah tingkat yang tinggi. Di samping kita juga melihat bahwasanya mencari rezeki itu adalah suatu kewajiban. Akan tetapi lihat, orang yang mengumpulkan harta itu bukan suatu kesalahan. Orang yang menjadi kaya itu bukan satu kesalahan. Akan tetapi yang menjadi kesalahan adalah orang yang mengumpulkan harta karena dunianya itu. Kalau orang yang mengumpulkan harta akan tapi untuk sedekah, maka itu adalah tujuan yang baik. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau Masya Allah mendapatkan harta yang banyak, kan tapi beliau tidak pernah menikmati harta tersebut. Mengumpulkan harta yang banyak akan tapi untuk sedekah. Untuk sedekah. Ya inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini seperti yang disebutkan itu. Bahwasanya
kebahagiaan yang sesungguhnya itu datang dari hati. Nah, kita lihat kita ada di mana. Apakah kita sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita belum merasa cukup, maka ada tamak dalam hati kita. Ada ketamakan. Dan kalau kita tidak memangkas itu, maka akan mudah kita, na'udzubillah min dzalik, akan mudah meninggalkan agama. Lihat, mohon maaf, seperti masalah yang tersebar sekarang. Berapa banyak orang yang mungkin akan terlalu cinta kepada dunia, tamak akan dunia. Dia lebih memilih untuk mendukung Israel. Misalkan. Kenapa? Oh, kalau saya dukung Palestina, kalau Palestina merdeka berarti nanti kiamat akan datang. Enggak, bukan seperti itu. Akan tapi kalimat yang dia sampaikan, kalimat yang dia lontarkan itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketamakan dia akan dunia. Lebih memilih saudaranya dibantai, dibunuh hanya karena ingin mendapatkan dunia. Ini sebagai contoh. Nabi Muhammad mengabarkan orang yang tamak itu seperti serigala yang dilepas di surga belang kambing, serigala yang lapar. Lihat, perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Ada dua serigala yang dikirim ke dalam ladang, yang di situ ada gerombolan kambing. Serigala kalau ada dua dikirim, maka yang dia ingin itu apa? Bukan makan kambingnya, akan tapi ingin merusak kambing. Merusak peternakan tersebut. Kalau satu makan, karena lihat ada teman yang makan lagi, maka dia akan terus-terus membunuh kambing tanpa menghabiskannya. Karena ingin membunuh saja. Nah, ini gambaran orang yang tamak. Kalau orang yang sudah tamak itu tidak peduli. Aku ngambil caranya bagaimana. Halal atau haram, yang penting aku dapat uang. Aku dapat apa yang aku inginkan. Aku dapat kursi di dalam kepemimpinan. Misalkan. Yang penting aku dapat itu. Tidak peduli aku bunuh atau tidak. Tidak peduli rakyat miskin atau tidak. Yang penting aku mendapatkan tujuan aku itu. Ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kemasyhuran. Ini yang namanya kefakiran yang tersembunyi. Dia akan haus seperti itu. Haus seperti itu sampai mati. Sedangkan orang yang bersyukur, Masya Allah, inilah orang yang kaya sesungguhnya. Kaya hati. Menerima apa adanya. Kalau kita kembali kepada zaman dulu ya, Masya Allah. Kalau di kampung-kampung, mungkin sekarang juga masih ada. Kalau kita kembali ke zaman dulu atau ke kampung-kampung yang lama, Masya Allah, bagaimana kita menemukan orang makan telur dengan tepung itu sudah cukup. Bisa cukup untuk 3-4 orang. Ya kan? Ikan asin itu bisa sampai pakai 3 kali makan. Sendal rusak, tinggal dikasih apa itu? Paku, diselipin. Yang penting bisa nyambungin itu sudah cukup. Nah ini, kaya hati. Kalau orang dulu itu ada TV satu saja sudah cukup dalam rumah itu nontonnya bareng-bareng. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, HP aja mau ganti-ganti terus. Kalau sekarang orang dulu mungkin makan itu telur dengan tepung. Satu telur dengan tepung bisa cukup 4 orang. Kalau sekarang satu orang 4 telur aja belum cukup. Nah kalau kita bandingkan, yang mana lebih fakir? Orang dulu apa orang sekarang? Apalagi sekarang ya yang namanya aplikasi shopping itu macam-macam. Ada Shopee, ada ini, ada ini. Yang setiap bulannya pokoknya harus beli. Ada bedak jenis baru beli. Ada HP jenis baru beli. Ada ini model baru beli. Nah ini kefakiran tersembunyi, tamak. Apakah lebih baik dia menggunakan harta tersebut untuk sedekah atau memberikan kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga itu menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain juga. Nabi Muhammad mensifati dunia ini hijau mensejukkan, hijau yang menyejukkan, manis. Nah, siapa yang nggak suka dunia? Siapa yang nggak suka duit? Ayo, semua orang suka duit. Ini kata Nabi Muhammad SAW.
Lanjutan hadisnya, barang siapa yang mengambil harta atau dunia itu dengan hati yang lapang, dengan cara yang benar, maka akan diberkahi hartanya. Akan tetapi jika ada dari manusia yang mengambil dunia dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka hartanya tidak akan diberkahi. Orang yang hatinya penuh dengan ketamakan itu susah. Kenapa? Dia ngambil harta saja dengan cara yang salah. Misalkan korupsi, contoh, atau mencuri dan hal sebagainya dengan cara yang salah. Itu muncul dari mana? Dari tamak. Maka masalahnya adalah di dalam cara mengambilnya. Kalau cara mengambil kita benar, maka akan diberkahi. Kalau cara yang salah, maka tidak akan diberkahi. Harus kita kembali juga di dalam transaksi kita itu ada riba atau tidak. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang namanya riba itu dosa kecil. Riba itu seperti seorang laki-laki menzinai ibunya. Nauzubillah min dzalik. Itu dengan satu transaksi, apalagi dengan banyak. Maka mungkin di antara kita yang masih terjerumus di dalam riba, maka berdoalah kepada Allah. Semoga Allah membebaskan kita dari yang namanya riba. Apalagi kita di zaman sekarang ini, Masya Allah, di mana-mana itu transaksi yang mungkin di dalamnya itu ada riba. Tapi insya Allah dengan keikhlasan hati kita, dengan niat kita yang benar, insya Allah akan Allah membebaskan. Dengan cara apapun. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Itulah yang dinamakan tamak. Kefakiran yang tersembunyi. Nah, tamak ini tidak melihat status. Bukan hanya orang kaya saja, bisa saja orang miskin. Seperti yang kami contohkan tadi. Dan bisa juga dari orang pejabat. Bukan hanya orang pejabat, rakyat juga bisa seperti itu. Bukan hanya dari orang alim, bukan hanya dari orang awam, tapi orang alim juga bisa. Para kiai bisa saja dia tamak. Mohon maaf, ini hanya kami menyebutkan. Karena ada sebagian orang yang bergelar sebagai ustadz, tapi dalam hatinya penuh dengan ketamakan. Na'udzubillah min dzalik. Tamak. Imam Ghazali menyebutkan, la hasadaka hasadil ulama. Hasud yang paling dengki, hasud yang paling dahsyat itu adalah hasudnya para para ulama. Nah, para ulama kalau sudah hasud itu luar biasa. Menggunakan qaul Rasulullah, menggunakan qaul Allah Ta'ala. Hanya ingin menjatuhkan lawannya. Nah, makanya tamak ini semua orang punya potensi untuk tamak. Tapi bagaimana kita menjauhinya adalah kita menyadari tujuan sesungguhnya kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah SWT. Dan makna dari beribadah kepada Allah adalah kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Masya Allah, syukur kasihan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu orang tua asuh kami, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu orang tua asuh kami yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menggunakan fitur raise hand dengan diawali salam dan juga salawat terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu orang tua asuh kami. Baik, Ustadz, sebelum sembari kita menunggu orang tua asuh kita menggunakan fitur raise hand, ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Izin Anda untuk membacakannya, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Waalaikumsalam. sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan, Ustadz izin bertanya, apa arti sabar dalam konteks menghadapi cobaan dan ujian? Bagaimana meyakinkan diri atas takdir yang sudah Allah berikan untuk kita? Syukran, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa ada seorang wanita yang menangisi orang yang disayanginya. Menangis di kuburan. Lalu datang Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, bersabarlah.
Kata Nabi Muhammad, bersabarlah. Lalu perempuan ini marah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu, maka Nabi Muhammad pergi. Dan tentunya Nabi Muhammad tahu bahwasanya perempuan tersebut akan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata perempuan tersebut dikasih tahu oleh para sahabat bahwasanya orang yang datang kepadamu tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena perempuan ini merasa bersalah, datanglah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengatakan, as-sabru inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu sabar yang tingkat yang paling tinggi, dan sabar yang diminta di dalam syariat adalah di saat kita mendapatkan ujian tersebut, kita sabar. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sabar susah, tidak gampang. Secara teori mungkin gampang kita pahaminya, akan tapi secara praktik tidak mudah. Makanya Allah menjanjikan pahala orang yang bersabar itu tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang tidak bisa dihitung. Bahkan kata para ulama, para malaikat aja tidak bisa menghitung saking besarnya pahala sabar. Saking besarnya pahala sabar. Malaikat saja nggak bisa hitung. Yang bisa hitung, yang hanya tahu pahala sabar besarnya seperti apa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tentunya keistimewaan dari yang namanya sabar. Dan kalau kita lihat, Masya Allah, banyak dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as sabirin. Fasabrun jamil. Banyak. Inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. Janganlah engkau sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa? Di saat kita sabar, maka Allah bersama kita. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sabar, Masya Allah, di dalam proses kita ingin menerima hal tersebut, kita sabar, ketahuilah pada saat itu kita sudah menang. Kenapa? Kita sudah berusaha untuk sabar. Memang kita berharap tujuan yang kita inginkan itu atau ujian yang kita dapat itu ada solusinya. Akan tetapi di saat kita bisa sabar dari hari ke hari, ketahuilah itu adalah kemenangan kita. Kenapa? Di saat kita sabar, Allah bersama kita. Selama kita bersabar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ketahuilah Allah bersama kita. Tentunya Allah bersama kita ini bukan berarti Allah berada di samping kita, tidak. Akan tetapi pertolongan Allah selalu datang. Inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu selalu dekat. Akan tetapi kenapa di antara para hamba itu melihat jauh pertolongan Allah? Karena belum yakin. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Hanya sabar. Dan sunnatullah dari yang namanya ujian itu adalah untuk mengangkat derajat. Untuk mengangkat derajat. Pahala sabar juga beda-beda. Semakin susah, maka semakin gede pahalanya. Orang yang bersabar hanya tidak makan. Tidak seperti orang bersabar, orang yang kelaparan, tapi tidak mengambil keharuman. Beda itu. Sangat beda sekali. Maka sabar yang diinginkan dalam syariat adalah bagaimana kita ini menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan satu hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin. Dan tentunya ada beberapa cara bagaimana kita ingin meringankan sabar kita. Yang pertama dan paling utama adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mendapatkan satu ujian kecuali Nabi Muhammad akan sholat 2 rakaat. Lihat bagaimana di saat ada peperangan Badar, Nabi Muhammad tidak tidur, bermalam-malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin diberikan kemenangan. Lihat bagaimana Nabi Muhammad, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, diminta untuk sabar. Bagaimana dengan kita? Maka kita lebih utama untuk sabar.
Dan kalau kita berbicara bagaimana kita bisa sabar, berdoa kepada Allah, susah, memang susah. Kalau kita ngomong secara teori, ya inilah teorinya. Karena tapi praktek, subhanallah. Semakin orang bisa sabar, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat pertolongan yang Allah akan berikan. Yakin itu. Kita punya keimanan. Memang hal ini tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita prediksi. Tidak kita bisa lihat secara langsung di depan mata kita. Akan tapi kita ada keimanan bahwasanya orang bersabar itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Masya Allah, syukur kasihan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari Ustadz bisa menjawab pertanyaan dari yang bertanya dan juga bisa diamalkan di kehidupan sehari-harinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan juga kami beritahu kepada Bapak Ibu orang tua asuh kami, barangkali ada yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz, bisa menggunakan fitur raise hand dan juga menghidupkan mikrofonnya dengan diawali salam dan juga salawat terlebih dahulu. Syukran kasiran. Baik, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menuntun rasa kecewa dengan benar dan apakah ada doanya atau amalannya Ustadz? Syukran kasiran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menuntun rasa kecewa dengan benar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada satu pun yang ditimpa oleh seorang hamba kecuali itu menjadi kafarah, menjadi sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian yang kita dapat, kekecewaan itu sudah termasuk ujian. Kita dapat kecewa, maka bersabarlah. Nah, tinggal kita lihat dulu kekecewaan kita ini di dalam hal apa. Kalau kekecewaan ini berbentuk dunia yang hanya sementara, ya bersabarlah. Kalau kekecewaan itu di dalam urusan akhirat, maka kita jangan putus asa di situ. Bahkan kita cari cara bagaimana kita bisa terus mendapatkan hal tersebut. Ya. Nah, cara menuntun rasa kecewa yang kita harus pahami adalah apapun yang ditimpa oleh seorang hamba, Allah tahu. Kalau kita sabar, maka Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan solusi. Tentunya berbeda orang yang mempunyai kebiasaan dalam sholat. Di saat dia merasa kecewa, dia akan kembali kepada Allah. Kalau orang yang tidak mempunyai kebiasaan tersebut, maka kembalilah. Karena Allah menyebutkan, barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebenarnya kalau kita kembali kepada ketakwaan adalah solusi dari segala masalah. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yumdidkum minas sama'i midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya orang yang bertakwa itu akan dimudahkan segala cara. Dimudahkan segala hal. Orang yang mungkin diuji dengan tidak diberikan anak misalkan selama beberapa tahun, kuncinya bertakwa. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa itu bukan hanya sholat 5 waktu atau sholat berjamaah 5 waktu, akan tapi banyak hal. Di antaranya adalah menjaga kebersihan hati dan menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Yang biasa guru kita semua sebutkan, ketakwaan itu adalah menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan manusia. Disebutkan bahwasanya ada orang yang baik sama Allah akan tapi tidak baik sama manusia, itu tidak ada baiknya. Dia akan masuk neraka. Innaha min ahlin nar. Nah, ya ini solusinya adalah kita kembali kepada Allah. Menuntun bagaimana seperti yang kami sebutkan tadi itu. Sabar tidak mudah. Tidak mudah. Akan tetapi dengan sabar itu kita diangkat derajat kita. Semakin dekat dengan Allah,
Tentunya semakin dekat dengan Allah ini bukan berarti kematian, akan tapi pertolongan semakin dekat. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, syukran kasihan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawabannya bisa berkah bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari bagi Bapak Retno atau Ibu Retno. Syukran kasihan Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada yang menggunakan fitur raise hand dengan eh, Afwan, ini nama akunnya Oppo A1K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Ibu Epi. Masya Allah, Ibu Evi, bisa bersolat terlebih dahulu Ibu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik, Ibu silakan langsung bertanya kepada Ustadz Ibu. Afwan Ustadz izin bertanya. Kita dianjurkan banyak istighfar. Istighfar yang lebih utama itu hitungan atau kualitas Ustadz. Karena kan kalau misalkan banyak istighfar kadang-kadang kurang rasa Ustadz ya. Jadi hampa. Tapi kalau misalkan kita renungkan berarti cuma sedikit hitungannya. Kira-kira mana yang lebih utama Ustadz? Terima kasih. Istighfar yang diminta dari kita adalah istighfar yang penuh kesadaran bahwasanya kita adalah hamba yang berdosa. Bahkan semua zikir itu kita harus paham maknanya. Contoh misalkan kita menyebut Alhamdulillah. Kalau kita hanya memahami Alhamdulillah adalah tanda bersyukur, itu tidak cukup. Akan tapi kita minimal kita paham maknanya secara umum. Bahwasanya Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, dalam istighfar ini adalah termasuk zikir. Termasuk zikir. Bahkan Nabi Muhammad SAW beristighfar 100 kali dalam sehari. Nah, ini dalam hitungan. Akan tapi yang paling penting di dalam beristighfar adalah kita merenungi bahwasanya kita meminta ampun kepada Allah. Kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Al-Imam, maaf, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, seorang waliyah, seorang kekasih Allah dari kalangan wanita, beliau mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini kadang butuh yang namanya istighfar juga. Maksudnya dalam istighfar kita minta mohon ampun kepada Allah. Itu juga istighfar kita harus kita minta ampun kepada Allah. Kenapa kita salah dengan istighfar? Bahkan menurut para kekasih Allah, para ulama, istighfar yang tidak dibarengi dengan makna itu adalah istighfar yang, mohon maaf, kurang baik. Bahkan kalau bahasa guru kami itu kurang hajar sama Allah. Kenapa? Mengutuk, maaf, minta maaf. Coba kalau kita sama orang, Pak, minta maaf Pak ya. Tapi dalam hati masih ada keinginan untuk melakukan dosa tersebut. Ya kan kurang hajar. Maka istighfar yang baik itu adalah istighfar kita sadar bahwasanya kita adalah hamba yang bersalah, kita pernah berdosa, kita mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terus. Karena semua dari kita tidak tahu dosa manakah yang diampuni. Istighfar kita itu diterima atau tidak. Karena ketahuilah wahai para orang tua kami, tidak semua amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dibarengi dengan hati yang insaf. Seperti sholat. Ada orang sholat itu karena kebiasaan. Sholat 5 waktu, Masya Allah, rajin, berjamaah. Akan tapi karena kebiasaan. Bukan karena itu adalah merasa itu kewajiban, merasa dia adalah seorang hamba yang harus menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, akan tapi karena kebiasaan. Nah, seperti ini, dia tidak mendapatkan yang namanya ibadahnya tidak terima. Ibadahnya tidak terima kalau seperti itu. Maka syarat agar ibadah kita diterima, mau itu zikir, istighfar, sholat atau ibadah manapun, harus kita tahu makna dari ibadah tersebut walaupun secara global, walaupun secara umum. Nah, maka yang ditanyakan oleh Ibu, istighfar yang paling bagus adalah istighfar yang kita sadar kita adalah hamba yang berdosa, yang butuh yang namanya pengampunan kepada Allah, dan kita selalu tentu kita sebagai manusia tidak luput yang namanya kesalahan, maka beristighfar, terus beristighfar, beristiqomah dalam istighfar itu bagus. Kalau misalkan ibu mempunyai bilangan dalam beristighfar 1000 kali dalam sehari, itu bagus. Akan tapi coba 1000 itu dibarengi dengan makna.
Kalau hanya dapat 100 yang dibarengi dengan makna, maka itu lebih bagus daripada 1000 itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Syukran Ustadz. Afwan. Masya Allah. Sekarang kasihan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustaz bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Evi. Dan juga nantinya bisa lebih baik lagi dan beristighfar. Amin Allahumma amin. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya ini sudah ada yang menggunakan fitur raise hand dari Ibu Yulia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, bisa bersolat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik Ibu, silakan langsung bertanya kepada Ustaz. Pertanyaannya mengenai muamalah, bolehkah Ustaz? Insya Allah. Baik. Tafadhal Ibu. Silakan. Begini Ustaz, apabila kita ingin membeli barang dan kita ingin meminta bantuan atau bermuamalah dengan bank syariah, akad seperti apa yang dibenarkan yang sesuai dengan syariat? Contohnya seperti ini Ustaz, kita ingin membeli satu barang. Nah, misalkan harga barang itu katakanlah contoh ya 200 juta misalkan. Dan kalau apa sih namanya, kalau dengan syariah itu kan kita membeli barang dari bank itu ya Ustaz, jadi bukan kita pinjam uang. Dan dia beli barang itu seharga 200 juta. Nah, cara dia mengambil keuntungan itu yang saya tahu dari perbankan syariah. Tapi itu pun yang kalau saya tidak salah dengar ya Ustaz, dari harga 200 juta itu dia apa sih keuntungan misbah mungkin ya, keuntungan bank itu dia ambil misalkan 3% gitu dari harga itu. Nah, yang setahu saya kalau kita mengambil dari perbankan syariah itu tidak seperti itu Ustaz. Tapi saya juga kalau tidak saya dengar ya dari guru saya, kalau kita mengambil dari perbankan syariah itu sudah dihargakan maksudnya Ustaz. Misalkan dari 200 juta itu 230 gitu. Nah, yang saya dengar itu dari setiap bulannya gitu Ustaz, dari perbankan syariah itu setiap bulan dia mengambil untungnya sekian persen gitu. Apakah seperti itu yang dibenarkan Ustaz? Itu aja yang ingin ditanyakan. Apa bisa dipahami? Mungkin bisa diulang sedikit Bu. Oh gini, saya pernah tanya-tanya ke bank syariah. Kalau kita mengambil barang, bagaimana akadnya maksudnya? Nah, katanya kalau saya tidak salah dengar, dari harga yang barang yang dia beli itu, dia ambil keuntungan sekian persen per bulan. Misalkan dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, keuntungannya itu akadnya itu dia tambah dari misalkan 200 juta, dia tambah 3% per setiap bulan gitu Ustaz. Bisa dipahami kah? Baik. Ya, apakah itu sudah sesuai dengan syariah begitu Ustaz, sudah benar seperti itu? Itu saja Ustaz yang ingin tanyakan. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akad yang benar di saat kita ingin membeli sesuatu, lalu kita menggunakan dengan wasilah bank. Akad yang benar itu adalah bank tersebut membeli barang tersebut terlebih dahulu, lalu setelah itu baru dihargakan. Kalau misalkan misalkan barang yang Ibu contohkan tadi itu berharga 200 juta. Nah, dari pihak bank tersebut sudah membeli, bukan bekerja sama ya, sudah membeli barang tersebut terlebih dahulu. Jadi bank itu harus beli barang tersebut, baru setelah itu dijualkan kepada Ibu walaupun dengan angsuran. Nah, cara yang salah, dan ada beberapa bank melakukan hal tersebut juga, bank itu bekerja sama dengan pihak barang tersebut, tapi bank tersebut belum beli. Jadi dia membayar kepada pihak tersebut itu dengan angsuran juga. Ini yang salah. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi, kalau seandainya bank tersebut sudah membeli barang tersebut, bank tersebut ya membeli barang yang Ibu sebutkan tadi, lalu dijualkan kepada Ibu walaupun dengan angsuran, itu boleh.
Itu boleh bukan dengan pinjaman ya, ibu bayar dengan angsuran seperti itu. Nah itu boleh. Allah Taala mungkin bisa dipahami Bu. Ya Ustadz, Kalau sudah maksudnya betul, boleh. kalau kalau untuk barang mungkin sudah dibayarkan oleh pihak bank kepada penjual dan dia menjual kembali kepada saya. Yang saya tanyakan itu seperti itukah keuntungan akad keuntungan bank yang Ya. bank ambil? Seperti tadi 200 juta itu harga, misalkan harga semua 200 juta. Kemudian dia jual kembali kepada saya dengan ambil keuntungan yang tadi itu Ustaz 3% dari setiap bulannya gitu. Ya. Bisa seperti itu, Bu. Bisa seperti itu. Maka itu ada yang benar. Seperti di Al-Bahjah juga punya namanya BMT. Ada di Al-Bahjah ada yang namanya BMT. Seperti itu juga akadnya. Jadi orang yang ingin membeli barang tersebut itu membayar dengan harga yang dihargakan oleh bank tersebut. Walaupun itu kalau misalkan setiap bulan 3%, tapi itu sudah masuk kepada harga di awalnya. Kalau misalkan dari bank menghargai dari ibu contohkan 200 juta, misalkan 210 juta misalkan. Nah, di setiap bulan itu ibu bayar itu 210 juta itu adalah persenan dari setiap bulannya itu. Baik Ustaz, Allah Ta'ala. bisa dipahami. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan Ibu Yulia. Semoga jawaban dari Ustaz bisa menjawab pertanyaan Ibu. Sama-sama. Ya Allah, syukran kasihan Ibu. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari kolom chat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustaz, mohon bantuan kepada Ustadz. Sahabat saya sekarang ini sedang mendapat ujian berat. Putrinya sudah tidak mau lagi mengerjakan sholat dan bergaul dengan teman yang non-muslim. Putrinya ini juga sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Bagaimana cara mengatasinya Ustadz? Syukran kasihan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini sebenarnya kalau seperti ini, kalau Buya kalau seandainya Buya ditanyakan seperti ini, biasanya Buya akan menjawab, didikan anak itu bukan hanya di saat anaknya sudah gede. Jadi bahkan didikan anak itu dimulai dari awal, dari orang tua ingin menikah. Jadi memilih pasangan yang benar itu adalah termasuk didikan yang pertama untuk anak. Nah, ini kalau kita kembali kepada permasalahan tadi, Masya Allah, yang bisa membuka hati dari anak, dari teman Anda, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini sudah susah, Masya Allah, sudah terlanjur, apalagi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, yang namanya dengan medsos dan ada komunikasi yang berlanjutan. Kalau kita melihat atau cara kita untuk kembali itu tidak mudah, apalagi dia sudah senang dengan temannya yang muslim, meninggalkan sholat, dan nasihat dari orang tuanya sudah tidak didengarkan. Lalu dari siapa yang kita bisa minta? Kita minta dari temannya untuk menasihatinya, dan yang dari non muslim, subhanallah. Maka mungkin cara yang bisa diambil bisa jadi kalau misalkan dari orang tua, sebagai orang tua dari teman Anda tersebut itu mencari orang yang bisa didengari kalimatnya, ucapannya. Jadi anak ibu itu senangnya sama siapa yang mungkin bisa dengar, yang mempunyai yang mempunyai watak yang baik, yang bisa menasehati. Dan tentunya ini adalah proses yang panjang. Tidak bisa hanya dengan, bahkan tidak cukup 1-2 tahun. Subhanallah. Mungkin dari segi batin, ya itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin teman dari yang bertanya kembali kepada para ulama setempat. Para ulama setempat bertanya, mungkin dia mempunyai mempunyai pengaruh sehingga bisa membawa putrinya itu untuk kembali.
Kalau misalkan di kampung tersebut ada ustadz yang didengerin ucapannya, atau bisa bertanya ke Buya ke sini, datang majelis hari Ahad, bisa tanya ke Buya setelah itu. Nah, biasanya Buya memberikan waktu untuk para jamaah untuk bertanya. Kalau misalkan teman dari yang bertanya itu dekat sama Cirebon atau ada waktu bisa ke Cirebon, bisa tanya ke Buya. Buya lebih ahli dalam urusan ini. Akan tapi kalau dari kami, mungkin amal yang bisa dilakukan adalah hal yang bisa dilakukan, yaitu banyak berdoa kepada Allah dan mencari orang yang bisa dengar ucapannya dari anak tersebut. Dan yaitu yang ketiga, coba tanya ke Buya. Barangkali bisa datang ke sini dan bertanya kepada Buya. Buya lebih paham tentang ini dan beliau lebih ahli dalam urusan ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, syukur atas jawabannya. Semoga penanya bisa segera berbaikan dengan anaknya dan diberikan juga hidayah sehingga akhirnya bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Saat kita sudah sampai di penghujung acara, marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa penutup yang akan langsung Ustaz bawakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ta'atifna wa sallallahu alaihi wa akrimna wa la tuhina wa afina wa tubna wa athina wa ta'ala kullu syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ighfir dhunubana wa ta'abaina wa ummatina wa syekhana wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahyin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan mata kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah dari tamak ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari rakus ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah dari dengki ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami ya Allah dari hal-hal yang membuat hal-hal yang membuat Engkau murka ya Allah. Dari yang namanya mengunjing ya Allah, dari yang namanya mencuri, dari berdusta ya Allah. Allahumma ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah dari segala penyakit-penyakitnya ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, dengarkanlah ya Allah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang diuji dengan harta ya Allah, maka ya Allah timpakanlah kepada mereka ya Allah. Timpakanlah kepada kami ya Allah rezeki yang halal ya Allah, yang penuh berkah ya Allah, yang melimpah ya Allah, yang penuh berkah ya Allah. Engkau ridho ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang diuji dengan anak ya Allah, maka ya Allah bekalkanlah ya Allah hati anak mereka ya Allah untuk menerima kebenaran ya Allah. Bukakanlah ya Allah hati anak mereka ya Allah, anak-anak mereka ya Allah untuk menerima kebenaran ya Allah. Kembalikanlah mereka ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah, di saat Engkau ingin memuji kami, ya Allah, jadikanlah ya Allah kami hamba-hamba yang sabar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang sabar akan semua ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah kami kesabaran ya Allah. Berikanlah kami ya Allah ketenangan hati ya Allah. Berikanlah kami ya Allah kelapangan hati ya Allah. Sehingga ujian-ujian apapun yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, kami akan terima itu ya Allah. Allahumma ya Allah. Kami tahu ya Allah Engkau uji kami dengan kelapangan ya Allah. Ada di antara kami yang dimudahkan segala rezeki ya Allah, maka ya Allah jadikanlah kami orang bersyukur ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang diuji dengan kesusahan ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar ya Allah. Allahumma ya Allah. Saat Engkau ingin mencabut nyawa kami ya Allah, mudahkanlah hati dan lisan kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat yang agung dan mulia ya Allah. Kalian Engkau ridhoi ya Allah. Kalimat yang Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya Allah dari hatinya, maka engkau akan masuknya ke dalam surga ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah ya Allah akhir dari ucapan kami ya Allah. Akhir dari ucapan kami ya Allah, kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ya Allah. La ilaha illallah dengan hati yang penuh ikhlas ya Allah. Hati yang penuh ikhlas ya Allah, sehingga Engkau menjadikan kami ya Allah ahli syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, jadikanlah ya Allah kami ahli syurga ya Allah. Mudahkanlah maka dari itu ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan kami aturkan kepada Ustaz Ahmad Dasuki atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga bisa menjadi berkah bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari nantinya. Amin amin Allahumma amin. Baik, orang tua asuh kami, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu mulai bulan depan kajian kita akan ditetapkan hanya untuk satu tema saja. Mungkin insya Allah nantinya akan diganti setiap bulannya. Jadi tidak lagi setiap minggu. Jadi bulan depan itu insya Allah tema kita akan ditetapkan dengan tahsin Quran, yaitu membaca Quran saja. Dan insya Allah nantinya ke depannya itu akan diganti-ganti setiap bulannya. Dan juga yang kedua, nantikan juga Munajat Kubra bersama Buya Yahya untuk info lebih lanjut akan kami sampaikan nantinya setelah fix kapannya itu. Dan juga yang ketiga, jangan lupa untuk memfollow sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok dengan nama Al-Bahjah Barat. Dan juga Bapak Ibu orang tua asuh kami, semoga sehat selalu dimanapun berada. Semoga Allah permudah segala urusannya. Kami dan kru yang bertugas memohon maaf atas segala kesalahan dan mohon doa selalu. Marilah kita tutup doa kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Masya Allah, afwan Ibu, sehat-sehat selalu, Masya Allah. Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka, Al-Bahjah Tasikmalaya, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah Cabang Luar Wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program berbagi infak Center Al-Bahjah Barat. Program berbagi ABC dan program wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah. Belajar interaktif online bersama Asatid Al-Bahjah Barat di bawah naungan Buya Yahya. Kita sambung pelajaran kita. Kita sudah sampai di para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat Pertama harus ada istilah balas dendam. Mulai tanggal 2 Agustus tahun 2023.
Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka, Al-Bahjah Tasikmalaya, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah Cabang Luar Wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program Berbagi Infak Center Al-Bahjah Barat. Program Berbagi Abecikan Program Wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami.